Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Kamila Nugraini dari SIMPA 105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya tentang Business Intelligence. Berikut adalah tugas study case dari tugas saya pada tugas Business Intelligence. Nah, di sini itu diberikan skema database OLTP. Nah, di sini dianjurkan untuk memilih salah satu skema dari database yang sudah terdapat di database OLTP ini. Kemudian dibuatkan video mengenai konsep business intelligence yang dapat diterapkan pada skema yang sudah dipilih. Nah, tadi itu adalah tugas yang diberikan kepada dosen saya untuk dapat saya kerjakan. Di sini saya akan memberitahukan skema dari database OLTP yang tadi sudah disebutkan. Nah, berikut adalah tampilan dari gambaran skema database OLTP-nya. Di sini saya mengambil skema person yang dapat dilihat di sini, skema dari person. Nah, sebelum saya menjelaskan dari case yang saya ambil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dari business intelligence. Nah, business intelligence itu adalah istilah yang mengacu pada sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya berupa summary yang mudah dibaca. Nah, dari data ini itu dia biasanya udah akurat digunakan untuk mengukur dan menganalisa juga untuk memonitor operasional dalam instansi atau perusahaan dengan tujuan membantu para pengambil keputusan agar dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Jadi, dari suatu data, kita dapat mengelolanya menjadi suatu informasi yang dapat dipahami oleh para pembaca atau orang-orang yang melihat suatu informasi tersebut. Begitu. Jadi dari data yang sudah kita kumpulkan, dari fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, maka dapat kita olah, dapat kita kelola menjadi suatu informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, di person tadi saya itu mengambil di database OLTP tadi saya mengambil skema person. Nah, di person ini saya mencontohkan di suatu butik atau di suatu toko baju khusus wanita yang menjual dua item yaitu pakaian dan jilbab, di mana pada suatu butik itu memerlukan data untuk mengetahui jumlah perkembangan tiap tahun dari butik tersebut. Jadi di sini saya mengambil person, di person itu kita memanfaatkan person itu dijadikan sebagai customer, kita jadikan dia sebagai customer. Jadi kita mengetahui gitu bahwasanya customer ini itu uh, mengalami penaikan atau penurunan selama dari tahun ke tahun kedatangan ke butik tersebut kayak gitu. Dan kita juga bisa melihat bahwasanya item apa aja sih yang paling banyak dibeli dan dalam tahun ke tahun itu berapa item yang habis seperti itu. Nah, seperti contoh yang udah saya buat di sini ada data dari tahun 2019, 2020, 2021. Nah, jumlah personnya juga, jumlah item, umur, dan juga item apa yang paling banyak terjual di tahun tersebut. Nah, di tahun 2019 terdapat jumlah orang yang mengunjungin atau datang ke toko tersebut itu ada 50 orang. Dan jumlah item yang habis dalam tahun 2019 itu ada 120 orang. Dan range umurnya itu yang membeli sekitaran dari umur 20 sampai 40 tahun. Kemudian item yang paling banyak terjual adalah hijab. Dan di tahun 2020 mengalami kenaikan dari jumlah customer atau bisa disebut jumlah person yang datang yaitu 70 orang. Kemudian jumlah item yang mengalami kenaikan juga berupa 155 item. Kemudian range umurnya itu mengalami perubahan ya dari yang 20 sampai ke 40, sekarang umurnya itu dari range sekitar 18 sampai ke 35 usianya. Kemudian item yang terjual itu juga hijab. Nah, di sini itu kemudian case yang dapat diambil itu berapa banyak sih
customer yang akan datang di tahun depan, dan berapa banyak juga melihat dari customer yang datang, berapa banyak juga item yang harus kita persiapkan di tahun depan seperti itu. Nah, dengan case yang seperti itu, kita bisa mengetahui jawabannya itu dengan cara melihat data historical seperti berapa banyak customer yang kita miliki kemarin, berapa banyak person yang kita miliki kemarin yang sudah dapat berkunjung ke butiknya kita kayak gitu. Kemudian berapa banyak orderan atau item yang mereka beli seperti itu. Apakah mereka mungkin tertarik, atau dari jumlah orang itu ada yang sering berkunjung, berapa kali mereka berkunjung, seperti itu. Nah, dari data-data itu kemudian dari pengelolaan, kita melakukan pengelolaan, dikalkulasiin sehingga di akhir nanti akan mendapatkan insight dari data yang sudah kita kelola. Kemudian dari insight tersebut kita pilih lagi menjadi berapa banyak sih item yang kita butuhkan, customer yang akan datang seperti itu di tahun depan. Nah, berikut adalah pemaparan dari saya. Jadi, dari situ, dari data-data yang kita milikin ini, kita dapat mengelolanya dan menjadikannya suatu informasi untuk kedepannya. Jadi, kita memiliki persiapan bahwasannya, oh, mungkin nanti customer yang akan datang mengalami peningkatan nih, dengan jumlah item yang harus kita persiapkan lebih banyak lagi. Dan range umurnya kita juga bisa memprediksi. Jadi kita bisa melihat ternyata mereka lebih suka desain yang seperti ini, dan juga itemnya mereka lebih suka hijab daripada baju seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.